Hai Kanaan, kita ketemu lagi dalam saat teduh bareng yuk di hari Selasa ini, tanggal 6 Oktober 2020. Dan tema kita pada hari ini yaitu Tuhan mengatur segala sesuatu bagi kita. Teman-teman, kisah ini dimulai oleh Raja Firaun yang marah. Dia memenjarakan juru minumnya dan juru rotinya. Keduanya orang terdekat raja dalam melayani makanan dan minumannya. Tapi sebelumnya, teman-teman ingat Yesus ketika dalam penderitaan disalib. Dia masih memperhatikan orang lain loh, diantaranya yang pertama. Dia memperhatikan penjahat yang bertobat disalibkan di sebelah kanannya. Yang kedua, Yesus memperhatikan Maria. Dan yang ketiga, Yesus juga mendoakan orang-orang yang baru saja menyalibkannya. Tampaknya Yusuf telah melakukan terlebih dahulu loh. Saat di penjara, dia tidak mengutuki nasibnya, tapi tetap bekerja melayani dan bahkan empati dengan kemurungan juru minum dan juru roti yang dipenjarakan oleh Raja Firaun. Malah bekerja kepada para tahanan melalui Yusuf. Mari kita baca kisahnya ya, dalam Kejadian 40 ayat 1 sampai dengan 23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali, bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya. Pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi, Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. 3 carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. 3 bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun,
Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidak lagi ingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Teman-teman, lihat sekali lagi kisahnya ya. Yusuf bisa saja berpikir, dia sudah menderita, maka ia akan biarkan juga orang lain menderita. Tapi dia ungkapkan, penderitaan yang sama membangkitkan simpati. Maka Yusuf yang menderita solider bersama orang yang menderita. Ia membantu meramal dan ramalannya ternyata benar. Yang satu bernasib baik dan yang satu lagi bernasib buruk. Yusuf menyatakan imannya, katanya, "Katakan padaku, maka Allah akan mengartikannya." Yusuf yakin teman-teman bahwa Allah akan beserta dengan dia. Yusuf mengatakan apa adanya. Yang baik ia sampaikan, tapi yang buruk juga ia sampaikan. Yusuf telah menjadi alat kesaksian kehadiran Allah. Nah guys, apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata juru minum itu ingkar janji dan melupakan Yusuf. Tapi Yusuf tidak gundah. Kelak 2 tahun kemudian, Allah membantu Yusuf menafsir mimpi Firaun dan berhasil menyelamatkan Mesir dari bencana kelaparan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari renungan hari ini? Kita harus meneladani sifat-sifat Yusuf ya. Yang pertama, kita jangan bersungut-sungut dan meratapi penderitaan kita. Tetapi kita tetap bisa loh membantu, menolong orang lain. Yang kedua teman-teman, kita tetap taat dan menjadi saksi kehadiran Tuhan bagi lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, seperti nasib Yusuf kemudian, percayalah bahwa Tuhan itu providence of God, yang artinya bekerja dan mengatur segala sesuatu bagi kita. Tuhan memberkati. Halo guys, itu tadi renungan kita pada hari ini. Nah, mari kita sama-sama belajar untuk selalu percaya pada Tuhan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Dia menyediakan segalanya yang terbaik bagi kita, dan segalanya itu pada waktu yang terbaik pula. Oleh karena itu, ketika kita susah, ketika kita sedih, kita jangan pernah berhenti berharap pada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan selalu menyediakan yang terbaik kita di saat yang terbaik. Nah, untuk menutup renungan kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Pada saat ini kami kembali mendengarkan renungan-Mu dan kembali kami diberkati ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang selalu dapat mengucap syukur, yang selalu percaya ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang menyediakan segalanya bagi kami. Segalanya Engkau sediakan pada saat yang terbaik dan pada waktu terbaik bagi kami. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Hanya Yesus kan berdoa. Amin. Nah oke guys, jangan lupa ya untuk besok kita masih ada satu bareng lagi di channel ini, dan jangan lupa untuk membagikan materi-materi satu kita kepada teman-teman kalian dan juga keluarga kalian. Nah, jikalau teman-teman punya pertanyaan ataupun masalah, teman-teman bisa DM di Instagram Youth GKK Kanaan, dan juga jangan lupa untuk dengarkan podcast Youth GKK Kanaan ya. Nah, jangan lupa juga untuk hari Sabtu jam 7 malam kita ada Zoom Meeting Fellowship. Nah, oleh karena itu teman-teman jangan lupa ya untuk ikut Zoom Meeting Fellowship pada hari Sabtu jam 7 malam. Nanti linknya akan dibagikan di grup WA dan grup lain teman-teman. Oke? Have a nice day. Tuhan memberkati. Selamat datang di obrolan santuy anak milenial. Kenapa sih Tuhan tuh mau menciptakan manusia? Kalau nggak ciptain manusia, juga Tuhan nggak akan bercapek-capek dengan urusan dosanya manusia. Pernah mikir gitu nggak sih? Kan kita tuh udah berusaha yang terbaik gitu kan. Kayak ngelakuin perintah Tuhan, berusaha buat ikuti jalannya Tuhan gitu. Tapi kenapa sih kok kita masih aja kayak kena apapun yang nggak kita pengen terjadi gitu? Tuhan menciptakan kita bukan karena Tuhan lagi nggak ada kerjaan nih. Jadi di surga kosong, sepi gitu, terus Tuhan nggak ada kerjaan, lalu Tuhan ciptain manusia. Nggak gitu Ferguson ya. Nah, sebenarnya apa aja sih kok tujuannya Tuhan nyiptain kita, dan rancangan Tuhan buat kita tuh apa aja sih? Nah teman-teman, mari kita pahami bahwa kita harus mencari tahu kehendak Tuhan.